Saya lanjutkan ke video keempat. Ini hanya mengulas masalah opini-opini pribadi saja. Kenapa? Kalau secara pribadi saya yakin konsep ini akan sukses. Sedangkan kita tahu bahwa si merah si biru itu mempunyai jaringan yang sudah kuat. Hmm, Kalau lihat di media beberapa hari yang lalu, 7-Eleven itu juga raksasa retail dari Amerika datang ke Indonesia dan beberapa hari yang lalu baru menyatakan stop beroperasi. Mereka nggak mau lagi, mereka nggak kuat bersaing di Indonesia. Apa yang membuat kita Kitamart ini pasti berhasil? Kita adalah berbasis masjid dan komunitas. Kita disatukan oleh ukhuwah Islamiyah. Kita disatukan dengan eh, kenyataan bahwa sistem kapitalis yang sadar nggak sadar kita jalankan selama ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Ya bayangkan 1% eh, orang kaya di Indonesia itu menguasai moneter sama dengan 100 juta orang Indonesia. Itu 1% berarti 100 juta, berarti 1 juta orang-orang kaya. Itu angkanya sangat timpang, sangat tidak adil. Kita ambil contoh di komunitas kita ada 500 orang, terus masing-masing kita ngambil 2 lembar saham atau rata-rata kita ngambil 2 lembar saham, mungkin ada yang ngambil cuma 1 lembar saham, terus ada yang ngambil 10 saham, kita rata-ratakan satu orang 2 lembar saham. Satu saham itu eh, 500.000, berarti kalau katakan terkumpullah 500 juta. Terus ambil simpelnya kita buka toko yang kelas B yang 250 juta. Terus dengan biaya renovasi dan lain-lain, eh, jadilah Kitamart. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin udah langsung kebayang. Sebelum Kitamart dibuka, calon pembeli calon pembeli itu udah pasti 500 orang. Karena kita itu bukan bukan menciptakan market. Ibu-ibu bapak-bapak sendiri juga tiap bulan pasti ada butuh deterjen, butuh sampo, butuh sabun yang selama ini kita belanjakan di si merah si biru, kita alihkan ke toko kita, ke Kitamart, ke mart punya kita. Jadi dengan menyetor 1 juta, tentu saja tiap bulan kebutuhan kita tetap sama kok, atau mungkin lebih. Asalnya belanja ke toko merah biru, sekarang belanja ke toko ibu-ibu bapak sendiri. Karena kalau si merah si biru itu kan individu, itu mah toko mana ya mah. Eh, jadi kalau toko mana ya mana aja yang beli. Kalau toko kita ya kita yang beli. Jadi kita tuh hanya membelokkan yang biasanya kita belanja di merah biru, kita belanja di toko kita sendiri. Terus ada beberapa yang strategi yang bisa diambil tuh tiap ini ada cerita juga di salah satu toko bahwa pembagian itu kalau nggak salah per bulan atau per minggu itu dilakukan di masjid sebelum pembagian keuntungan atau sebelum rapat untuk laporan mengenai toko kita itu diadakannya di masjid. Jadi sebelum acara pembagian atau eh, atau penyampaian report itu diadakan pengajian dulu, di kita bersilaturahmi dulu dengan tetangga, kita saling mengenal, saling bertatap muka dengan saudara-saudara kita di lingkungan kita. Oh ini luar biasa. Jadi ya dengan cara begitu yang asalnya jarang ke masjid juga insya Allah kalau udah ada beli saham di situ ya mending ke masjid daripada nanti kita ketinggalan berita mengenai toko kita sendiri, mengenai investasi kita sendiri yang sudah kita
tanam di situ. Itu satu dari sisi ketersediaan market kita udah pasti 500 orang itu pasti beli beli di kita sendiri. 500 orang itu juga bisa sebagai sales dari toko kita. Tentu saja kalau saya pribadi sudah invest misalnya di salah satu toko, saya akan mengkomporin saudara saya atau tetangga saya untuk belanja dong di toko ini, bagus kok, ini lebih murah. Terus ini juga eh, jiwa sosialnya besar karena beberapa keuntungan itu akan disisihkan untuk eh, dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial yang tentu saja di Similasi Biru itu nggak ada. Ya itu juga besarannya seperti apa itu adalah kearifan lokal. Silakan di lokal untuk ditentukan. Terus karena kepemilikannya dimiliki oleh banyak orang, dari sisi security itu juga akan lebih secure, lebih aman. Kalau toko kita ada yang ngerampok, 500 orang itu akan bahu-membahu untuk menjaganya, untuk mengejar rampoknya. Ya di zaman yang hedon seperti ini, kalau toko orang lain dirampok, biarin aja cuma toko mana nih, biarin aja. Mungkin paling top-topnya juga kita cuma menelpon polisi, kita nggak, itu akan beda, tentu saja akan beda rasa kepemilikannya. Itu dari sisi security, tadi dari sisi salesnya, dari sisi modal juga akan ringan. Terus yang terpenting adalah eh, kita bisa memotong habit kebiasaan kita yang belanja di toko noni, non-Islam, untuk belanja di toko orang Muslim. Kenapa itu jadi penting? Karena eh, sadar atau nggak sadar, uang yang dikeluarkan kita itu sampai atas-atas itu tentu saja akan mengalir ke musuh-musuh Islam, ke musuh-musuh kita. Jadi dengan kita berbelanja di toko musuh-musuh kita, tentu saja ini adalah mereka memupuk kekuatan untuk menghancurkan kita sendiri. Dengan cara kita invest di awal di Kitamat yang mungkin jumlahnya tidak banyak, hanya mungkin 500.000 atau 1 juta atau ya beberapa juta. Tentu saja ini akan memotong apa kebiasaan kita dari belanja di mereka, kita alihkan ke kita sendiri untuk sama-sama mendukung saudara-saudara kita sendiri dan toko kita sendiri. Itu saja mungkin ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa bertatap muka dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian, bisa dapat penjelasan dan ada sesi tanya jawab apa yang masih belum yang masih ada ganjalan atau perlu penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan di acara taklim kita bersama atau juga bisa lewat media yang kalau sekarang mungkin WAG ya, WA Group, dan semua ini tiap toko itu berkoordinasi dengan pengurusan panitia yang sudah terbentuk di tiap daerah di Jawa Barat di 27 kabupaten dan kota. Silahkan merapat ke DPD-nya masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum.